Halo Tribuners, kembali lagi bersama dengan Kusnul Asyaifah di Bincang UMKM. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dan tentunya hari ini kita akan berbincang seputar dengan produk yang satu ini nggak kalah hits juga saya rasa, dan ini sudah ada di depan saya. Nah, ini ada Keripik Asya dan tentunya hari ini kita akan ngobrol dengan ownernya langsung, dengan Pak Supriyadi. Halo. Halo Mbak. Ini saya manggilnya Pak, Bang, Mas atau gimana nih? Abang aja kali Abang ya. aja kali Abang ya, aja kalau kali Bapak ya. kayaknya ketuaan banget kali ya. Oke, Tribuners, kita akan berbincang-bincang dengan Bang Supriyadi terkait dengan Keripik Asya ini, karena di sini ada yang sangat menarik sekali ya Tribuners tuh. Dan mungkin aja langsung kita mau lihat perjalanan histori dari Keripik Asya ini, Bang. Kenapa sih kok awal mulanya bisa kepikiran untuk membuka dan mengawali bisnis Keripik Asya ini? Ya baik Mbak, terima kasih Mbak. Jadi awal mula saya usaha itu awalnya tuh lucu. Kenapa tuh, Pak? Karena kepepet. Oh. Ya jujur aja awalnya. Tapi rata-rata kepepet. memang orang usaha ada aja yang Ada mau aja. kepepet gitu ya. Iya, karena faktor terdesaknya ekonomi, ada faktor something yang lain-lainnya. Jadi waktu itu saya dan istri ini memang kami ini karyawan di perusahaan yang berbeda. Dari perusahaan istri dari bank dan saya sendiri dari kantor finansial. Dan saat itu kami sama-sama nggak tahu kenapa, ayolah kita berhenti, ayo kita resign, coba kita benahi diri gitu dengan usaha lain gitu. Akhirnya saya coba buka-buka di Mbah Google tuh, usaha apa yang modalnya kecil tapi bisa menghasilkan lumayan gitu profitnya. Waktu itu belum keripik kita. Oh, belum Justru keripik. belum keripik saat itu. Saat itu ketika saya buka yang nongol kok ya otak-otak. Nah, otak-otak kita buat, coba otak-otak kita pasukkan, lumayan alhamdulillah maju. Sudah itu kita buat pempek, pai pisang, dan terakhir saya coba belajar keripik. Saya tertariknya begini. Keripik pisang ini salah satu cemilan khas Lampung. Benar. Ya. Ya. Di mana bahan bakunya bisa dikatakan Lampung menjadi salah satu penghasil pisang terbesar terbanyak, di Indonesia, salah satunya. Maka saya berpikir ini tidak akan habis bila mana nanti usaha ini bisa berkembang. Saat itu ada 4 produk saya, namanya semuanya Asia. Pempek Asia, otak-otak Asia, pai pisang Asia, dan terakhir keripik pisang Asia. Kami bingung saat itu ketika mencoba memasarkan produk-produk kami. Akhirnya terpikirlah hanya satu yang akan kita branding ini, keripiknya, karena berbasis budaya. Benar. Nah, kebetulan saya domisilinya di Lampung, maka kita coba terus awalnya. Ya inilah namanya orang Alhamdulillah usaha prosesnya ya. Prosesnya Keripik Asya itu 2019 Mbak. 2019. Bulan Oktober. Awal ininya, Produksi. dibangunnya produksinya Iya. ya. Oh. Memang pada saat itu masih sendiri atau memang udah ada karyawan atau orang, gimana gitu? Wah, kalau saat itu memang betul-betul merintis, saya berdua istri aja. Saya berdua istri ya, saya belajar suku ya kan, manual semua. Saya belajar bagaimana menggoreng yang baik gitu kan. Istri yang ngupas, ya luar biasa perjuangannya. Luar biasa ya perjuangannya. Saya nggak tahu nebang pisang itu seperti apa, karena kalau untuk beli langsung ke orang bakul pisang atau yang sudah partai bisnis, saya nggak ada modal. Saya sama sekali nggak ada modal, dan saya sama sekali nggak coba dengan istri, ayo deh kita pelan-pelan, nggak pinjam dengan perbankan atau siapapun gitu, ayo kita coba. Jadi memang benar-benar jerih payah sendiri. Wah, jerih payah sendiri. Modal, memanfaatkan memang yang ada. Yang ada. Jadi pisang itu benar-benar pisang sendiri, nggak beli gitu? Pisang Bang, itu saya maksudnya? nebang. Jadi Nebang saya di pohon keliling. sendiri? Saya keliling dengan, dulu saya punya sahabat ya, motor saya Mio tua itu. Saya keliling, saya nebang sendiri. Ya jatuh bangun saya nebang, saya nggak ngerti. Sampai akhirnya saya belajar nebang pisang yang gitu supaya nggak hancur seperti apa. Nah tapi saya dengan istri punya target. Maka saya selalu bilang dan teman-teman, usaha sekecil apapun, jangan pernah tinggalkan kita punya target di situ untuk proses. Maka saya bilang dan istri, Bismillah, saya akan targetkan ini hanya cukup setahun,
saya enggak lagi mau nebang-nebang lagi, saya akan pesan ke bakul pisang ataupun sehingga bisa bermanfaat gitu, ya kan. Artinya yuk kita berbagi rezeki, saya membeli dari mereka, bahan bakunya kan kirim ke rumah. Nah itulah awal mulanya ya. Kalau kata orang bisnis ada sistem bakar uang ya, ya saya lakukan, saya belajar itu. Keripik Asia saat itu hanya memiliki modal usaha, Mbak. Itu hanya 280.000 saat itu. Yang benar, Bang. Betul. Karena saat itu kita mengalami kehancuran yang betul-betul hancur waktu itu kami, keluarga kecil kami itu, tapi bahagia kami. Karena cobaan apapun itu semuanya ya cobaan lah. Benar. Sukses itu cobaan, sulit itu cobaan. Maka kita jalani pelan-pelan sampai saya bilang ini sepertinya progres. Maka saya akan lanjutkan dan saya akan tutup sementara untuk pempek, pai pisang dan otak-otaknya. Maka saya akan branding keripiknya. Alhamdulillah sekarang, Mbak. Tapi memang benar bisnis itu memang harus fokus. Betul. Fokus ke satu ya. Betul. Benar ya? Betul. Ya, Bang ya. Memang Betul. itu juga yang saya pelajari dari beberapa teman-teman bisnis. Iya. Saya pun juga ada bisnis kecil, ada memang bisnis itu Tribuners memang diawali harus dari niat dan memang fokus. Jadi benar kata Bang Supriyadi tadi, kalau misalkan Tribuners itu fokusnya kepecah aja, ya misalkan banyak cabang gitu, itu akan sulit sih Bang ya untuk mencapai targetnya, karena tujuan kita itu nggak tahu untuk kemana dulu. Iya. Oke. Nah Bang, pada saat itu berarti 2019 ya? Ya. Itu sudah mulai ada progresnya. Ya. Sudah mulai. Mulai. Jadi 2019 itu saat itu COVID toh, Mbak. Oh iya, benar. Ya kan? Saat itu COVID, maka meluluhlantakan semua, tapi alhamdulillah saya selalu ingat begini, Mbak. Saya selalu saya ingat betul. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka janji Allah tidak pernah dusta. Benar. Maka saya sungguh-sungguh dan ternyata justru di saat COVID sedang ganas-ganasnya, kami malah alhamdulillah order kami meningkat. Iya, order kami meningkat dan saya nggak henti-hentinya. Memang market share-nya harus baik gitu kan. Nah maka untuk market share-nya yang baik itu, maka tentunya basis adalah kualitas. Ya kan, kualitas produk kita sendiri. Nah saya terus belajar tentang kualitas. Akhirnya ya saya punya karakter bahwa memang usaha itu betul Mbak yang disampaikan tadi, harus fokus dan harus satu titik. Berpikirnya seperti anak panah ketika dilesatkan, hanya dia tujuannya satu titik aja. Gitu. Tidak boleh terpecah. Maka saya fokus branding dengan keripik Asianya. Sehingga dari awalnya 2 varian, kan, hingga saat ini keripik Asia punya total 8 varian. 8 varian. Wow, Tribuners, jadi keripik Asia ini sudah ada 8 varian, yang awalnya hanya 1 bahkan 2 ya Bang ya? 2. Ada apa aja tuh Bang variannya? Jadi kalau untuk yang original ini ada asin dan manis. Asin dan manis. Asinnya memang betul-betul kita dulu saya pernah belajar dengan Nyai Lampung, ya. Saya sangat mencintai budaya Lampung. Abang sendiri sukunya Lampung atau memang? Bukan. Saya bukan suku Lampung, hanya saya mencintai betul budaya-budaya Lampung gitu, baik di kulinernya dan lain-lain. Kebetulan bisnis saya di kulinernya, maka saya harus belajar. Nah, maka saya pelajari betul tentang bagaimana sih mengolah keripik yang baik, yang bernuansa budaya Lampung, ya, tolak ukurnya Lampung. Maka saya buat untuk originalnya ini asin dan manis nih, asinnya memang betul-betul garam, ya kan, manisnya betul-betul gula putih. Gula putih. Iya, gula putih. Nah, saya buat jenisnya koin. Nah, di koin ini saya nggak bentuk panjang-panjang karena saya beberapa kali bertemu dengan orang tua Lampung, kok mereka bilang koin. Ada juga yang jenis panjang, maka saya coba buat karakter yang koinnya. Nah, ini untuk semua usia kalangan. Dari anak-anak, remaja, sampai ke orang tua bisa dikonsumsi. Bisa dikonsumsi tanpa ada bahan pengawet. Nah,
masuk ke segmen yang modern saat ini, saya coba buat terobosan melted. Jadi memang mengikuti revolusi milenial Iya, ya. harus seperti itu kan. Harus. Bahaya Mbak kalau nggak ikut seperti Benar. itu ya. Banyak bisnis yang collab karena dia nggak Collab. bisa ngikutin perkembangan zaman. Perkembangan Jadi zaman. memang keripik Asia sampai saat ini juga harus tetap berevolusi, inovasi Tetap. ya Bang ya. Kita akan Oke. tetap inovasi. Nah, Melted. sehingga kita punya melted itu ada coklat, keju, tiramisu, black coffee, green tea dan milk susu. Oke. Nah, ini satu terobosan bagi manajemen keripik Asia sendiri bahwa segmen ini memang betul-betul segmen untuk anak muda, kaulah Iya. muda zaman sekarang yang katanya sedang apa Mbak? Milenial ya? Milenial. Ya, anak-anak milenial. Nah, ini kita buat seperti ini. Ya katanya kata orang-orang tua, wah ini coklatnya lumer ya. Nih Tribuners, itu ini yang melted ya? Itu yang melted. Ini yang melted rasa tiramisu. Oh Tiramisu. benar nih Tribuners. Jadi memang ada beberapa varian, ada coklat, cheese, tiramisu, black coffee, green tea dan milk. Kalau untuk rasa best sellernya nih Bang, ada di mana? Untuk best seller ini sebetulnya kalau saya selaku pembuatnya ya, saya katakan tidak ada yang best seller, tapi semuanya best seller. Tapi semuanya best Best seller. seller, Kalau dibandingkan original dengan melted? manis yang lebih banyak. Manis yang lebih yang original. Manis. Oh. Mungkin karena kalau melted tidak semua range usia bisa Iya, masuk ya bisa masuk. gitu. Tapi memang ada beberapa yang mengatakan, wah ini best seller banget nih. Mereka yang mengatakan justru coklat. Coklat sudah itu manisnya original sama tiramisu, ini best seller banget Best bagi seller kami. banget ya. Dan yang mengatakan tuh rata-rata reseller kami. Reseller. Iya, karena sistem penjualan market share-nya keripik Asia ini banyak melalui reseller kerjasama. Oh jadi memang sudah buka reseller juga ya? Oh iya. Wow luar biasa keripik Asia Ya, ini kita dari sudah yang hanya berdua merintis bersama keluarga Iya. kecil sekarang sudah punya reseller Tribuners. Iya. Sudah ada berapa reseller? Kalau untuk di Palembang sendiri Sudah sampai Palembang? sudah. Wow keren. Kita ada 3 reseller di sana. 3 reseller. Untuk saat ini yang betul-betul aktif 2. Untuk di Depok kita ada. Depok juga ada. Jabodetabek ada. Jabodetabek. Dan kebetulan keripik Asia ini sudah bekerja sama dengan beberapa toko oleh-oleh di Bandar Lampung juga dan bahkan luar Lampung. Di luar Lampung juga Ya. ada. Kalau untuk luar Lampung itu teman-teman bisa cari di M Block M-Block. Market, yaitu ada di Padang, ada di Jambi, ada di Jakarta, di Bandung dan di Jogja dan Medan. Medan. Wow. Terakhir kita kirim. Ya alhamdulillah Mbak. Keren. Nah, kalau untuk kesulitannya sendiri nih, Bang, untuk mengelola keripik dan bisa sehingga bisa menjadikan keripik Asia ini punya karakter tersendiri. Pasti nggak gampang, Bang. Oh, Nggak iya. gampang, pasti susah. Karena namanya orang jualan keripik di Lampung banyak banget. Iya. Tapi apa sih gitu yang membuat orang dan customer itu harus membeli keripik Asia? Oh, iya. Kenapa harus keripik Asia? Nah, kan gitu yang mau Betul, kita betul. kulik di sini ya. Uh-uh. Oke, apa tuh Bang? Jadi saya punya ya kalau orang mengatakan ini strategi keripik Asia ini strategi marketnya konyol nih katanya. Iya. Justru saya sendiri ya itu memang salah satu strategi market kita. Pertama dari kita belum punya kemasan nih Mbak. Belum punya kemasan? Oh dulu UKM itu sangat susah punya kemasan seperti ini karena memang harganya mahal termasuk ya. Satu ini bisa 2.000 kemasannya Mbak. 2.000? Iya 2.000 perak. Nah jadi saat itu saya bismillah sama istri saya, bagaimana kita bisa membuat kemasan yang tadinya hanya mampu 1.000, akhirnya bisa sekali beli 10.000 kemasan gitu kan. Nah di situ saya mendesain. Karena terciptanya keripik Asia 2019 ini agak sedikit bau konyol ini. Kenapa tuh? Yang saat itu cerita lucu nih. Iya. Saat itu sedang pertarungan sengit ya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Iya toh. benar. Nah maka saya desain ada foto saya dan kalau orang tidak melihat saya
dari jauh maka dia akan melihat ini Pak Jokowi ya. Bener juga ya kan. Iya toh? Bener. Heeh. Kenapa bisa kepikiran mendesain sendiri ini? Iya, saya desain seperti itu 2019. Nah, saya desain ini kok kayak Pak Jokowi kata orang-orang. Saya bukan GR nih, Mbak. Iya, benar. Nah, tapi setelah saya perhatikan, saya desain harus bajunya seperti Pak Prabowo. Bajunya kan Pak Prabowo. Jadi kolaborasi nih. antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Nah, sehingga dikemas dalam satu pemerintahan dan saya aplikasikan ke Keripik Asia. Ya semua bahan ini masuk ke sini dan akhirnya dikemas menjadi satu ornamen yang baik, yang bagus, ya kan. Pemilihan warnanya juga. Ada filosofi tersendiri nggak nih Bang untuk warna kuning dan hijau ini? Sebetulnya kalau untuk kuning dan hijau ini kita ambil dari warna pisang. Warna pisang ya. Pisang itu kan ketika dia masih muda dia akan hijau. Hijau. Ketika dia sudah menua kuning. Hanya itu aja sebetulnya. Kalau merah ini dari Asia ini sebetulnya merah ini saya kan memang selalu berani mencoba. Saya selalu mau mencoba apapun itu bentuknya. Ya selagi memang jalannya baik, saya selalu mencoba. Dan keripik Asia ini ketika dimakan saya sendiri ya pribadi, ya siapa lagi yang nggak membanggakan produknya kalau nggak ownernya. Ketika makan yang manis itu kering, nggak lengket. Padahal gula. Sudah itu dia bukan karamel, tidak seperti karamel pada umumnya. Gitu kan. Nah banyak akhirnya saya presentasikan ketika ditaruh di tempat yang nampan atau apapun, dia akan bunyi. Sepertinya keras, tapi ketika dimakan, maaf ngomong, kakek-kakek pun bisa makan itu. Karena teksturnya tadi crispy ya. Crispy, renyah banget menurut saya. Dan beberapa pelanggan pun mengatakan, oh, ini renyah banget. Seperti apa pembuatannya gitu? Oh, pembuatannya biasa aja, saya bilang kan. Dan kita punya rahasia. Gitu kan. Memang ada rahasia dapurnya ya. Gitu. Kalau mau main ke rumah. Iya. Kan, yang membuat mungkin ciri khas dan juga karakter dari keripik Asia ini tersendiri gitu. Dan memang apa yang dijual dari keripik Asia nggak mungkin hanya sekedar keripik, tapi kualitas mungkin kualitas yang kita jual adalah kualitas. Kita betul-betul menjaga Mbak, karena saya sendiri ketika sudah berproduksi untuk terakhir itu harus ada di tangan saya dalam pengepakan, packing segala macam tuh saya akan sortir. Oke. Iya. Jadi memang harus ada controlling langsung. Iya, kontrolnya harus kuat di situ. Nggak bisa lepas tangan gitu aja. Oh, saya yang nggak pernah mau meninggalkan produksi. Ya banyak ya owner kawan-kawan ketika sudah jalan nih sistem udah tinggal deh. Kalau saya nggak mau. Bahwa yang terakhir untuk supaya produk kita ini baik adalah kontrol daripada pemiliknya. Kontrol finishing ya berarti. Itu adalah ciri dan cara cerdik untuk mengelola suatu bisnis keripik ya mungkin Bang ya gitu. Betul. Ini tips nih. Ini tips nih, salah satu tips yang berharga dan berguna banget mungkin untuk Tribuners di rumah yang sedang mau mencoba berbisnis juga ya Bang gitu silakan. kan. Atau mungkin ada beberapa Tribuners juga yang mager gitu kan ya, kaum milenial mager gitu mau bisnis sendiri gitu, awalnya bingung mau dari mana gitu kan, bisa jadi reseller aja ya kan? Iya dong, ya kan? bisa. Kalau mau jadi reseller gimana sih Bang caranya? Mudah sekali. Untuk jadi reseller itu bisa dikatakan tanpa modal. Tanpa modal? Kebanyakan begini Mbak, teman-teman itu kalau mau jadi reseller, waduh Bang saya nggak punya modal untuk belinya. Itu mudah sekali, zaman sekarang itu modal kita hanya WA. Ya toh, WA dan gambar. Nah ketika si reseller ini Bang, saya butuh sampel dong untuk cicipan, silakan datang aja ke rumah. Tapi begitu dia list siapa aja nanti yang mau pesan sama dia tuh nggak usah ada modal dulu. Tentunya pelanggan itu kan list ke dia, order ke dia dan dia ambil ke kita. Potongannya lumayan besar tuh, udah berdiskonnya. Ya? Iya dong. Karena kan harga reseller dengan harga yang pembeli itu berbeda. Berbeda. Kalau reseller kan bisa untuk dijual lagi. Betul. Memang untuk dijual lagi ya. Jadi memang potongannya banyak nih Tribuners tuh. Ini bisa jadi tips loh Tribuners dan juga alternatif buat Tribuners yang mungkin males untuk jualan mulai dari nol ya Bang ya. Jadi kan bisa ikut reseller di Keripik Asia ini Tribuners gitu. Memang sistemnya bisa dibilang PO ya berarti. PO tanpa modal, bener-bener modal ya. Oke, keren banget sih Keripik Asia. Nah kita belum berbicara masalah nama.
Iya. Filosofi. Kenapa kok keripik Asia, Bang? Jadi begini, Asia ini, keripik Asia ini kita mengutip dari nama anak kita yang pertama, Oke. Asia. Saat itu ya orang tua mana yang tidak sayang sama anaknya? Benar. Ya kan? Saya itu saat kerja, Mbak, dulu tuh saat menjadi karyawan tuh sangat sulit untuk bertemu anak saya. Karena saya kerjanya sering ke luar kota, gitu kan. Dan kalaupun ada di Bandar Lampung sendiri, berangkat pagi pulang malam. Anak saya masih kecil kala itu kan, Asia. Dan pada saat Asia ini bayi itu, saya tuh selalu kemana-mana tuh lihat fotonya. Asia ini, nggak tahu ya. Dan Asia ini begitu dekatnya dengan saya orang tuanya. Nah, sampai akhirnya ketika saya buat nama usaha, saya nggak mulai lain kecuali Asia anak saya, gitu kan. Sehingga nanti kenapa saya akan buat itu, usaha itu tentunya akan diwariskan ke anaknya. Benar. Ya kan, akan diwariskan ke anaknya. Makanya nak saya bilang, kamu belajar yang pintar. Ya. Ayah ini orang tuamu nggak mendidik kamu menjadi apapun, silakan kamu menjadi yang terbaik. Tapi ini usaha bila mana nanti berkembang ini milikmu nak. Alhamdulillah nama Asia ini luar biasa, alhamdulillah bisa ke branding. Membawa rezeki juga ya, Bang, ya? Iya. Benar-benar. Saya juga alhamdulillah apa ya, Asia ini kok begitu membawa rezeki ya, yang berkah gitu kan. Alhamdulillah berkembang, Mbak, sejauh ini. Ya mohon doanya. Amin. Ini adalah suatu kisah inspiratif banget Tribuners ya, dan Iya. bisa jadi contoh untuk kita semua. Bang, kita beralih ke keripik. Ya. Keripik, kan banyak nih Bang, keripik juga di Lampung dan keripik juga macam-macam keripiknya banyak. Tapi apa yang membuat keripik Asia ini berbeda dan juga cara membedakan keripik yang bagus, keripik yang enggak gitu kan bisa dilihat sih Bang, kayak dari teksturnya kah, Betul. bisa dari warnanya kah atau gimana tuh Bang? Jadi untuk keripik Asia sendiri, Mbak, kita pertama kali untuk memilih kualitas yang baik, tentunya bahan bakunya yang baik. Oke, Ya. bahan baku. Bahan bakunya yang baik, kita menggunakan pisangnya pisang kepok. Pisang kepok. Kepok yang saya gunakan ini ada yang menyebut Manado, ada yang menyebut kepok besar, ada yang menyebut lagi kepok Mercy ya, pisang Kepok Mercy. Oh, Jadi berbeda-beda, Bang. Beda-beda. Kalau di Lampung sendiri banyaknya kawan-kawan tuh menyebut pisang Manado. Karena dia kepok yang besar gitu, bukan kepok kuning. Nah, ketika saya memilih bahan baku yang baik, enggak apa-apa saya mengeluarkan kocek yang lebih besar untuk membeli yang super. Saya akan upgrade yang enggak super. Nah, ketika yang super masuk, pada saat pengolahan, maka teksturnya akan saya jaga betul. Irisan keripiknya tipis memang Asia ini. Pada umumnya orang banyak ketika konsumsi keripik tebal-tebal ya Mbak. Nah, Asia sendiri tipis. Nah, di samping itu enggak ada bahan pengawet apapun di situ. Alami, benar-benar Alami dipakai betul, alami betul. ya. Alami betul-betul, dan memang semuanya manual awalnya. Oke. Saya pernah coba lihat, kalau pakai mesin wah hancur banyak berapa persen risikonya. Nah, akhirnya saya alami dan saya coba betul-betul menjaga bentuknya gitu kan. Bulat itu enggak akan pecah dia teksturnya. Motif pisangnya itu enggak akan pecah dia. Nggak akan pecah ya? Iya, enggak akan pecah. Nah, kita irisannya pun tipis banget. Tipis banget sehingga untuk prosesnya pun penggorengannya cukup lama, memakan waktu. Jadi memang ada takaran waktunya ya Ada, Bang? ada takaran waktu, suhu minyak, itu kan harus dijaga. Itu memang harus dijaga ya? Harus dijaga. Jadi memang pada umumnya banyak yang sekali masuk hanya 2 menit, atau 3 menit jadi gitu kan Iya. diangkat. Untuk keripik Asia sendiri bisa mencapai setengah jam penggorengannya. Setengah jam? Setengah Apakah jam. gosong Bang? Enggak ya? Dengan suhu minyak yang rendah ya, Oh, yang nggak rendah. begitu panas. Kenapa seperti itu? Supaya merata, Oke. matangnya itu merata, sehingga untuk tengik segala macam tuh insya Allah jauh lah gitu kalau dikemas dengan baik. Gitu. Iya benar-benar. Karena kan kalau masalah makanan Iya. itu kan kita terkendala dengan waktu ya Bang ya. Nah kalau untuk keripik Asia sendiri itu bisa tahan berapa lama sih Bang? Karena kan ini nggak pakai pengawet nih Bang ya. Iya. Jadi untuk
untuk menjaga itu, yang pertama perlunya proses pemasakan yang baik. Oke. Nah, misalkan suhu api dan suhu minyaknya stabil, sudah itu harus betul-betul matang hingga ke dalam, ya, sehingga tidak ada celah lagi. Kalau bisa dikatakan pisang ini kan buah yang ada kadar airnya ya, sebisa mungkin deh 0,2 gitu sisa airnya. Oke, itu bisa ditakar juga itu bang? Bisa. Pemain pisang rata-rata bisa itu, pemain keripik. Dan pasti udah tahu ya? Sudah tahu itu. Nah, sudah itu awalnya sih ya kita pakai metal biasa ya untuk kemasannya ya. Saat ini kalau untuk menjaga kualitas waktu ya, lebih baik menggunakan aluminium foil. Aluminium foil. Nah, ini bisa memperpanjang karena dia bisa tahan dengan sinar ultraviolet dari matahari dan segala macam ya. Yang penting jangan bocor. Yang penting nggak ada udara masuk ya? Nggak ada udara masuk. Dan keripik Asia sendiri ini bisa bertahan 1 tahun. Hah? 1 tahun. Serius bang? Serius. 1 tahun? 1 tahun. Nah, wow. Kenapa bisa menjaga gitu? Karena kita kan kok bisa bang? banyak kerjasama dengan toko-toko, Iya. ya kan? Dan ini bahaya kalau jangka waktunya hanya pendek. Ya toh? Kan sifatnya banyak yang konsinasi kan. Nah, khusus untuk yang melted juga, ini kalau mengkonsumsi ini, teman-teman kalau mau konsumsi keripik Asia yang melted ini, ada baiknya ketika mau dikonsumsi masukkan dulu ke dalam pendingin atau kulkas. Oke, jadi ada tips dan caranya untuk menikmati yang melted nih bang ya. Oke. Sehingga crunchy dia. Oh, jadi dia lebih crunchy kalau dimasukin ke dalam kulkas atau pendingin. Iya. Itu apa nggak keras bang? Enggak ya? Enggak, malah makin malah lebih enak ya. Lebih enak. Oke, ini unik banget loh Tribuners. Jadi keripik Asia ini juga punya ciri khasnya sendiri nih kalau untuk menikmati keripik yang melted, yaitu dengan cara bisa kita masukkan dulu ke dalam pendingin atau kulkas. Jadi berapa lama tuh bang kalau untuknya? Kalau mau kita nikmati itu misalkan setelah order sampai rumah, sebenarnya bisa mau langsung makan pun bisa. Cuman lebih enak lagi kan di belakang ini ada. Oke, ini mungkin yang original ya. Saran penyajiannya. Kalau yang original nggak perlu masuk. Ya? Kalau yang melted, ini harus ikuti aja saran penyajiannya. Masuk ke pendingin ini nggak perlu lama-lama deh, sekitar 5-10 menit. Pokoknya seenaknya aja ya bang, aja deh. Kan kita yang menentukan gitu kan ya, enaknya makannya gimana. Wow. Jadi kalau mau sayang deh dikit-dikit lipat, masukin lagi ke kulkas. Gitu. Kalau untuk jangka waktunya juga sama, yang melted berarti semua rata-rata bisa bertahan sampai 1 tahun. 1 tahun. Yang penting belum dibuka ya? Iya, belum dibuka. Kalau sudah masuk ini nggak apa-apa mbak, kalau masuk ke pendingin. Oh, pendingin nggak apa-apa ya? Yang penting kan dilipet aja gitu. Aja. Wah, keren banget nih keripik Asia ya. Ini jarang banget rasanya saya nemuin keripik cara makannya juga ada cara makan dan ada cara penyajian nih bang ya. Keren. Nah, kalau soal untuk kesulitannya nih bang untuk membangun suatu bisnis ini dengan pesaing yang kita tahu pasti banyak banget kan ya. Itu gimana sih bang cara mempertahankan keripik Asia ini sehingga bisa tetap eksis nih bang sampai dengan sekarang gitu? Jadi begini mbak. Banyak sekali teman-teman produsen keripik yang sangat sulit gitu kan saat ini. Ketika masuk di kawasan PU sendiri mbak, bisa mbak lihat di sana, itu kan memang sentralnya pisang keripik ya. Iya. Nah itu akan sulit ketika kita tidak punya lahan yang cukup ya untuk mendatangkan tamu-tamu dari luar kota, bekerja sama dengan tour and travel. Nah, saya punya siasat sendiri. Keripik Asia zaman sekarang ini tentunya digital yang diperlukan. Benar. Baik melalui HP atau apapun. Awalnya saya melalui Google My Business, kebetulan istri saya sendiri itu mbak, yang menjalankan itu. Nah itu tamu-tamu pada ke rumah. Lah saya ini nggak punya toko, hanya galeri aja di rumah. Tamu-tamu dari mana Pak tahu? Dari Google My Business Pak. Oh itu akhirnya dari situ, dan saya selalu rajin share
WA berbagai grup, teman-teman yang ada di kontak HP rajin sekali, dan memang saya buat semua kaki-kaki reseller. Yang keluarga jadi reseller, yang teman jadi reseller, ayo bombardir ke sana gitu kan. Semua kota, beberapa kota saya coba itu, dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Bagaimana reseller membawa reseller, itu metode saya waktu itu. Yuk jadi reseller saya, bagaimana menciptakan anak-anak reseller di bawahmu gitu. Maka kamu akan dapat kompensasi dari saya. Dan saya selalu punya campaign dan reward untuk para reseller saya, sehingga mereka termotivasi. Jadi nggak lepas tangan gitu aja ya, Bang? Oh enggak, saya maintain dengan bagus lah insya Allah. Misalkan ada 5 reseller, ayo dalam 3 bulan ini kita buat campaign. 3 bulan ini siapa yang bisa mampu menjual keripik Asia sekian ribu gitu kan. Maka Anda dapat di luar diskon resellernya, Anda akan dapat campaign dari kita, dapat reward. Nah, bila target itu hanya mencapai 80, kita akan bayar proporsional gitu. Nah, cara-cara seperti itu akan melahirkan terus reseller. Maka yang tadinya penikmat itu saya jadi reseller aja deh gitu kan. Benar. Nah, karena terpacu itu tadi ya, Bang, termotivasi. Dengan sistem seperti itu, Mbak. Ini salah satu tips juga nih kan ya dari Bang Supriyadi ya, cara mempertahankan dan tetap eksis. Jadi kita sebagai pengusaha itu harus tetap cerdik, Tribuners, walaupun banyak sekali. Sebenarnya kalau mau ngomongin masalah usaha, rasanya banyak ya, Bang, usaha yang sama-sama di dunia ini gitu, nggak hanya sebatas ruang lingkup Lampung, tapi kan bagaimana cara kita untuk bisa tetap terus mengeksiskan usaha kita dengan cara pengelolaan yang cerdik itu tadi. Bang, terakhir dari Bang Supriyadi untuk Tribuners di rumah semua, gimana nih tips untuk atau ada pesannya untuk Tribuners di rumah terkait dengan bisnis keripik ini? Pesan saya untuk teman-teman semua, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu. Ya, ketika Anda ingin usaha, maka bersungguh-sungguhlah usaha dengan fokus dan ikhtiar yang kuat gitu kan. Anda tidak perlu ragu untuk melangkah, dan Anda percaya bahwa produk Anda layak untuk dijual. Karena terkadang ada usaha yang baru muncul, dia tidak percaya diri untuk produknya untuk dijual gitu kan. Maka ketika Anda mempunyai pemikiran seperti itu, Anda akan gagal. Melangkah aja terus, jangan pernah takut, dan tetap semangat. Itu aja pesan saya. Oke. Nah, boleh promosiin juga nih, Bang, keripik Asia kalau yang mau jadi reseller ataupun yang mau beli, itu caranya gimana, Bang? Kalau bisa offline, bisa online, bisa sebutin sama Tribuners di rumah. Ya. Untuk teman-teman semua ini, keripik Asia ini ada di berbagai toko. Kalau Anda mau jadi reseller, bisa Anda hubungi langsung ke saya atau datang ke alamat Keripik Asia. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan seperti apa. Mudah sekali untuk menjadi reseller Keripik Asia. Bisa datang dikunjungi di alamat Jalan Panglima Polim, Gang Randu nomor 18A Segalamider, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Anda bisa ke sana, atau bisa juga, ini ada semua nih di TikTok ada. Oh, TikTok udah ada juga ya, sudah merambah ke TikTok ya? Iya, saya baru coba juga nih TikTok. Ada di Instagram, itu bisa kunjungi semua. Ini sangat mudah. Ini sangat mudah, dan diskonnya lumayan besar nih untuk para reseller. Bisa mencapai 15 hingga 20%, Mbak, tanpa modal. Tanpa modal. Nah, itu. Nah, untuk para penikmat dan yang akan mencoba menikmati keripik Asia, kalau Anda mau tester tanpa bayar, bisa ke rumah saya. Bisa ke Galeri Keripik Asia. Kita sepuas-puasnya coba keripik Asia. Nah, dan di situ kita akan bertanya bagaimana kesan dan kita selalu tampung. Kita selalu tampung. Kritik semua ya, kita tampung, dan itu menjadi motivasi buat saya untuk lebih maju. Bisa datang. Wow, terima kasih sekali nih Bang Supriyadi dari Keripik Asia ya, selaku owner dari Keripik Asia, sudah mau berkunjung ke studio Tribun Lampung, dan juga tadi kita sudah memberikan tips-tipsnya, trik-triknya, dan juga sharing seputar cara cerdik untuk mengelola keripik ini. Nah, tadi sudah dijelaskan juga Tribuners, kalau Tribuners mau memulai usaha bisa melalui reseller ya, yang sudah tergabung memang ke Bang Supriyadi di Keripik Asia ini sendiri.
Oke Tribuners, terima kasih banyak untuk sudah menyaksikan tayangan yaitu Bincang UMKM bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dan narasumber saya hari ini Bang Supriyadi dari owner Keripik Asia. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Terima